Kali ini kita akan bahas salah satu kultur otomotif dari Jepang. Tapi bukan mobil. Kali ini akan kita bahas tentang kultur Hashiriya atau Winding Riders, yang berarti pelari jalanan berkelok. Awal mula, kultur Hashiriya ini kan berkembang dari tahun sekitar 83-an. Tentunya semakin banyak perubahan dong ya. Tapi untuk style atau gaya utama Hashiriya itu baru terbentuk sekitar era tahun 88-an akhir sampai tahun 90-an. Style yang betul-betul jadi pembeda atau ciri khas dari Hashiriya itu sendiri, karena era 80-an awal itu rata-rata modifikasi mereka cuma simple atau bahkan originalan dibawa ke gunung. Dan juga salah satu gaya modif yang jadi acuan Hashiriya adalah memodifikasi tampilannya seperti ajang balap ketahanan atau endurance. Seperti Suzuka, 4-8 jam pada saat itu sangat populer di Jepang. Dan kalau memang ditanya, awalnya jelas semua berawal dari tempat kelahiran Hashiriya itu sendiri, Atsurumi Toge. Atsurumi Toge salah satu tempat atau jalan paling populer di Jepang Timur. Memiliki tikungan tajam, beberapa tikungan berbentuk es, dan banyak tanjakan, serta menjadi salah satu jalan toge yang paling banyak diminati para pelari maupun driver. Dan untuk gaya atau identitas Hashiriya sendiri, barulah era pertengahan 80-an mulai banyak modifikasi coret-coretan di motor ataupun helm. Karena orang-orang sebanyak itu pasti ada yang modif tipis-tipis dan mempengaruhi yang lainnya. Bisa diistilahkan rakugaki. Seiringan dengan adanya rakugaki, mulailah banyak style yang revolusioner serta menjadi ciri khas Hashiriya. Supaya ketika kita lihat modifan itu, kita bisa langsung mengetahui bahwa dia seorang Hashiriya. Semacam trademark. Kita mulai revolusi era 90 sampai 92-an. Masih dari Otsurumi atau Kanagawa. Di daerah sana, style motornya era 90-an kebanyakan dari mereka bagian belakang motor dibuat menungging dan dipasang fairing depan atasnya saja. Istilahnya adalah Appa Undercowl yang berarti upper undercowl. Dan untuk style seperti itu buntutnya disebut ebisori. Ini semua awalnya dari Otsurumi Toge, Prefektur Kanagawa, pinggiran Tokyo, dan menyebar dengan pesat ke seluruh antero Jepang karena majalah. Dan juga pada zaman segitu kan tidak ada internet. Jadi kebanyakan dari mereka tahu tren dari majalah motif seperti Bari-Bari Machine dan Otobai Magazine. Style ini setidaknya bertahan sampai era 93 atau 94-an. Mungkin itu sedikit informasi tentang awal mula terciptanya kultur Hashiriya ini dan awal mula dimulainya. Next, kita akan bahas tentang sejarah bagaimana mereka bisa saling mengetahui satu sama lain dan menjadi sangat populer. Kita akan bahas di next video. See you!